Google Pixel 6a. Di awal tahun 2024 ini harganya sekarang udah jatuh banget ya guys, hanya 4 jutaan aja loh. Ini sih bisa menjadi HP bekas paling worth it di harganya kalau kalian bukan gamer. Mari kita langsung aja review Google Pixel 6a di tahun 2024. Halo guys, nama gue Sam dari StepTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 6a ini. Ini HP yang menarik banget, gak cuma dari Pixel 6a tapi dari brand Google Pixel juga, karena memang Google Pixel akhir-akhir ini harganya udah turun semua ya, terutama yang bukan non resminya. Kayak Google Pixel 4 itu udah turun, 5 turunnya parah, 4a juga turunnya parah, dan sekarang ngikutin juga Google Pixel 6a turunnya cukup besar juga. Berapa harganya? Harganya sendiri kalian bisa beli sekarang. Ini gue beli yang kondisinya lumayan oke, dan dia itu full set original, tapi bukan original bawaan. Boxnya juga ini box default ya, box universal. Ini gue beli di harga 4,7 juta di toko Orange Shop. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau HP ini atau kalian ingin wallpaper si Bijou atau Bibu ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Nah, untuk harga segitu, ini speknya juga masih oke banget, pakai Google Tensor First Generation 5 nanometer, punya layar sebesar 6,1 inci, OLED display, sangat compact. Dia memang 60Hz, tapi karena dia Pixel Experience, jadi masih smooth banget. UFS 3.1, USB Type-C 3.1, dan juga punya baterai sebesar 4410 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 12 watt. Gak cepet, tapi cukup oke untuk HP budget. At least dia USB Type-C udah 3.1 ya. Buat kalian yang suka transferring file video, ini mantep banget, cepet banget transfernya. Untuk packaging konten sendiri, gue hanya penasaran. Jadi, dia itu packaging kontennya, kalau misalnya kita buka, ini gue beli di Orange Shop, dia itu selalu ngasih casing ya, casing yang simple aja. Dia juga ngasih tempered glass yang udah dipasang, tapi gue cabut untuk review. Dan dia itu ngasih cukup komplit ya, cukup ngasih, dia itu komplit ngasihnya, ngasih manual juga, ngasih OTG, dan ngasih charger juga. Lumayan bagus juga, gue udah pernah coba tes juga chargernya. Dia walaupun bukan charger yang original dari HP-nya, tapi lumayan high quality. So that's pretty good. Selanjutnya gue bakal bahas emailnya dulu. Penjelasan tentang email. Karena ini cukup unik ya. Kalau misalnya gue beli Google Pixel 6a di toko Orange Shop tuh tulisannya dia itu emailnya bukan rewrite, tapi dia itu udah terdaftar bea cukai dan bebas riset. Yang gue rasa ini kayaknya emailnya bakal lebih tahan lama daripada rewrite atau email yang 1 bulan kemen-print ya. Kayaknya. Soalnya di tulisannya itu dia terdaftar bea cukai, dan dia itu katanya kalau mau reset aman, yang artinya mobile banking juga aman karena dia bootloadernya nggak di-unlock. Jadi ya, kalau misalnya kalian tahu mungkin ini email macam apa, atau emang ini emailnya permanen selamanya, bisa komen di bawah untuk ngebantu ya. Thank you. Oke, selanjutnya mari kita bahas aja langsung untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain, kita bahas desain belakang dulu. Overall gue suka banget desain Google Pixel 6 ke atas ya, 6, 7, 8. Gue suka banget. Gue salah satu orang aneh yang suka visornya Google Pixel. Itu menurut gue kelihatan keren, jadi kayak Kamen Rider. Desainnya belakang juga ini masih awal banget ya, masih gak sebagus Pixel 8. Tapi ini gue suka kayak gini. Desainnya masih cukup keren dan khas ya, khas Google. Untuk desain depan, udah cukup modern, dia udah dot display, dan walaupun memang bezel bawahnya jauh lebih tebal daripada bezel atas, dan overall bezel kanan kiri atas bawah lebih tebal daripada HP flagship kayak misal Google Pixel 7 atau Samsung Galaxy S23 atau even Galaxy A54. Tapi menurut gue sih itu no big deal karena udah cukup bagus, layarnya juga sudah cukup modern. Build-nya, dia bodi belakang terbuat dari plastik, jadi memang unit gue juga agak ada sedikit scratch, kalian bisa lihat di video unboxing kemarin. Dan untuk bodi samping dia terbuat dari metal, jadi at least dia framesnya udah terbuat dari metal, jadi lumayan kerasa build-nya tuh masih kerasa kokoh dipegang di tangan, dan dia juga beratnya di 180 gram, jadi masih kerasa enak. Untuk layar depan udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 3, dan untuk fingerprintnya gimana? Google Pixel kan selalu ada masalah untuk fingerprintnya, sampai sekarang pun Google Pixel fingerprintnya memang bukan terbaik. Pixel 6a memang bukan yang terbaik juga. Ini scanningnya memang gak cepet banget, dan kadang-kadang dia suka nggak mau nge-scan, yang sedikit agak frustasi, tapi ya bisa dibilang 7 dari 10 dia masih bisa nge-scan dengan baik. Overall sih fingerprintnya memang not the best, tapi cukup oke lah. Kalau misalnya dibarengi sama HP lain ya, misal kayak Xiaomi 13T, atau even HP murah sekalipun kayak itel S23 Plus, lebih bagus di S23 Plus. Ini fingerprintnya kalau misal agak sedikit kering aja, dia agak struggling nge-scan-nya. Next, kita bahas untuk visibilitas di bawah sinar matahari. Visibilitas di bawah sinar matahari
HP ini memang dia itu nitsnya nggak bisa terang banget, tapi kalau misal kondisinya di luar agak mendung kayak di biro, masih cukup terang ya. Dia itu masih bisa kebaca, tapi memang kalau misal terang banget, itu layar jadi agak gelap. Masih usable, tapi agak gelap yang pastinya. Apalagi dibanding dengan HP 4 jutaan zaman sekarang, masih lebih terang HP 4 jutaan zaman sekarang kayak Vivo V29 tuh, masih lebih bagus dan lebih terang di HP tersebut. Kualitas layarnya juga memang gue bisa bilang lebih bagus di Vivo V29 kalau misalnya mau dibandingin. Google Pixel 6a kualitasnya sebenarnya cukup bagus ya. Dia lumayan vibrant, clear, bersih, dan sharp. Cuma memang view angle-nya menurut gue untuk layar OLED terutama not the best. So ya, there you go. Untuk keyboardnya gimana? Dan haptic, pertama untuk keyboardnya pastinya nggak ada masalah, nggak ada touch issue sama sekali. Dan ini salah satu kelebihan besar dari HP Google menurut gue, yaitu dari haptic dan keyboardnya. Keyboard mantep banget, enak banget buat ngetik keyboard. Dan yang kedua, untuk hapticnya sendiri, ini hapticnya menurut gue Pixel 6a memang di harga 4 juta sih nggak ada yang bisa ngalahin. Enak banget, lebih enak daripada iPhone 14 Pro Max gue, 100%. Rasa powerful, bulat, dan nyaman banget dipakai ngetik. Hapticnya juga ada di mana-mana. Kalian scrolling, misal scrolling aplikasi, dia suka ada hapticnya kalau misalnya udah sampai bawah. Kalau misalnya kalian buka control center ada hapticnya, buka fingerprint ada hapticnya, nyalain matiin control center juga dia ada hapticnya. Jadi memang hapticnya juga implementasinya cukup banyak, jadi kerasa banget enaknya lah. Ya ini memang salah satu unsur yang kerasa bau-bau flash di Google Pixelnya. The best. Next, mari kita moving on ke audio quality-nya. Pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack, atau dia nggak ada headphone jack, jadi kita bahas via 3.5mm to USB Type-C. Ini kualitasnya menurut gue sih udah sangat bagus di harganya. Gue coba tes pakai IEM Truth Zero Red Project Red, itu yang dari Crinacle. Kualitasnya cukup bagus, dia volumenya memang nggak bisa sampai volume kecil udah keras, di sekitar 55-60 baru kerasa keras, tapi it's okay, masih rata-rata. Dan kualitasnya sendiri menurut gue ini sangat bagus, kayak ngedengerin di HP flagship ya. Dia audionya jernih, suara dia itu balance, jadi ngikutin IEM-nya yang gue suka. Vokal masih kerasa enak, separasi instrumen cukup bagus, dan juga soundstage juga kerasa luas. Overall sih enak banget ini. Speakernya, gue bisa bilang juga ini enak banget untuk harganya, terutama memang ini speakernya kalau misalnya mau dibandingin sama kayak misal Google Pixel 7 gitu ya, lebih enak di 7, atau kalau misalnya mau dibandingin sama Xiaomi 13T misal, ya 11-12. Ini speakernya sih enak. Dia volumenya bisa keras banget tanpa ada distorsi, dan kualitasnya dia lebih ke arah balance, crispy, tapi masih ada bass-nya. Jadi vokalnya walaupun dia crispy tapi masih ada suara bassnya, jadi nggak cempreng. Overall masih enak banget. Full volumenya juga ini bisa cukup keras ya. Ini dia stempelnya pakai headphone, jadi bisa kalian dengerin lebih detail suaranya seperti biasa. Overall sih ini speakernya di harga 4 juta sangat bagus. Check it out. Next, moving on ke kamera quality-nya. Ini salah satu bargain atau selling point terbesar di harga 4 juta. Menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin kamera quality-nya si Google Pixel 6a ini. Kenapa? Karena gue suka banget kualitas Google Pixel ya. Gue suka warna yang high contrast dan warnanya itu agak sedikit cool. Gue suka banget, dan ini juga kualitasnya kayak gitu. Dia walaupun pakai sensor yang udah tua banget, kualitasnya masih bagus. By the way, untuk rear kamera dan ultrawide-nya tuh dia dua-duanya 12 megapiksel, dan untuk kamera depan yaitu 12 megapiksel juga, tapi hanya bisa ngedeko sampai resolusi 1080p 30 fps. Bisa kita lihat kualitas gambar, dia punya kontras yang bagus, high contrast khas Google Pixel. Dia walaupun pakai sensor yang zaman batu sekalipun, dia punya imaging processor yang bagus, nice, processingnya masih sangat oke banget, dan image range bagus, warna kelihatan natural, cool, dan overall gambar kelihatan jernih dan khas Pixel, gue suka. Kalau misalnya mau dibanding dikit sama HP lain ya, bisa kita lihat yang harganya lebih mahal 2 juta, atau jauh lebih mahal, atau mirip, kualitasnya sih menurut gue bisa bersaing, malahan di beberapa aspek gue lebih suka Google Pixel daripada 14 Pro Max gue. Yap, agak aneh memang. Foto sih Google pasti unggul menurut gue. Foto light
bisa kita lihat juga cukup bagus ya, masih bisa cukup terang, dan walaupun ada sedikit lens flare, tapi overall masih cukup solid dan less noise, cukup detail. Selfie-nya, bagaimana? Selfie-nya menurut gue ini cukup oke juga. Yang gue suka, ini selfie-nya kalau misalnya ada cahaya di belakang juga, dia masih bisa fokus ke objek. Kalau misalnya ada cahaya yang terang, dia nggak bakal mantul gitu, cahayanya jadi ketutupan objeknya, masih bisa nge-diffuse, cahayanya itu cukup bagus. Overall, selfie juga masih solid. Video recording, kamera belakang ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60, 4K 30, atau 1080p 60. Jadi di harga 4 jutaan ini udah flagship level ya, mantap. Dan untuk video sampelnya ini bakal simple aja di daerah rumah gue. Kalau misalnya kalian ingin lihat lebih detail, gue bakal taruh link di deskripsi di bawah untuk video full vlog pakai HP ini ya, pas gue day in the life kayak seharian pakai HP ini. Kalian bisa cek, gue udah taruh linknya di deskripsi. Anyway, ini dia video recordingnya pakai resolusi 3 tersebut. Check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. By the way, kalau misalnya kalian ingin lihat full video vlognya, bisa langsung aja cari video gue yang vlog day to day performance-nya gimana untuk vlogging. Itu gue udah taruh linknya di deskripsi juga. Ini 4K 60 nya menurut gue asalkan pencahayaannya bagus sih, kualitasnya 4 jutaan yang terbaik ya. Oke banget, mantap banget malah. Mikrofon juga ini sangat baik, dan kita langsung aja switch bentar ke 1080p 60. Ini untuk 1080p 60, kualitas memang agak terlalu jauh ya, kelihatan ini lebih burem, lebih kurang detail. Gue sih rekomen kalian kalau video zaman sekarang mendingan 4K aja, mau itu 4K 30 atau 4K 60, itu lebih oke sih. Kayak sekarang kalau misal gue switch ke 4K 30, frame rate lebih rendah ya pastinya. Tapi ini kualitasnya menurut gue 4K 30 sweet spot ya. Dia kualitas masih oke, dan storage juga nggak seberat 4K 60. Karena 4K 60 memang storage satu besar banget. Google Pixel sih sebenarnya kalau video cahaya siang gini oke, cuma kalau malam hari itu kurang bagus. Kalian bisa lihat nanti gue taruh linknya di deskripsi untuk video vlog gue, malam hari kurang bagus. Terutama di kondisi ruangan yang gelap juga ini biasanya kurang oke. Anyway, kita langsung moving on ke gaming performance. Let's go, check it out. Next, mari kita bahas untuk gaming performance-nya. Ini memang salah satu kelemahan besar dari HP ini. Sebenarnya bukan gara-gara chipsetnya yang memang nggak bagus banget, tapi bukan gara-gara itu guys. Ini gara-gara thermal isunya ya. Gua cas main game Genshin, Honkai Star Rail. Itu di settingan medium setting, frame rate 30. Awal-awal memang performance cukup smooth menurut gue, enak, stuttering dikit. Tapi ya ini setelah 10 menit aja HP mulai kerasa panas. Itu bisa kita lihat di B-roll ya. Mungkin nanti kalian bakal lihat di B-roll di daerah akhir-akhirnya gue bakal coba lihat temperatur pakai thermal gun-nya. Itu padahal gue ngetes B-roll tuh cuma main sekitar gak sampai 5 menit, HP-nya udah mulai heat up ke 36 sampai 37 Celcius. Jadi bayangin aja kalau misalkan main selama setengah jam, itu yang pastinya bakal throttling parah. Dan sebenarnya HP ini sih oke aja kalau misalkan kalian buat main daily commission di Genshin atau di Honkai. Tapi selebih dari itu sih performance-nya bakal turun, banyak stuttering, dan gak bakal comfortable menurut gue main gamenya di HP ini. Jadi ya, kalau untuk main game yang berat sih cepet-cepet aja, jangan kelamaan. Tapi kalau untuk main game yang enteng, kayak misal rhythm game, kayak Bandori, ini sih enak banget ya. Sorry itu B-roll-nya gue lagi tilted banget, jadi main rhythm game-nya jelek banget, bukan salah HP-nya, itu salah otak gue. Tapi untuk main game rhythm, sangat smooth, sangat enak, sangat responsif. Pixel memang menurut gue sih kedua ya, habis dari Apple untuk main game rhythm paling enak. Ini sih nggak ada masalah sama sekali di difficulty tinggi sekalipun. Pretty good. Next, untuk UI experience-nya. Nah, ini juga salah satu kelebihan besar dari HP ini, yaitu dari UX atau user experience-nya. Pertama, kita bahas untuk software sendiri. Pas gue nge-record akhir tahun ini, Pixel 6a dia sudah di Android 13 dan di security patch paling baru yang pastinya karena dia masih disupport ya. Pixel 6a itu masih disupport software update-nya sampai 2025, jadi sampai Android 15 ya. Dan untuk security itu masih disupport sampai 2027, masih lama banget. Jadi ini HP menurut gue di harga 4 jutaan bargain banget software supportnya, dan yang bargain juga ini di harga 4 jutaan yaitu user experience-nya. Menurut gue kalian nggak bisa nyari user experience di harga 4 jutaan yang se-smooth, se-konsisten, dan sekelas flagship Pixel 6a. Bisa kita lihat buka aplikasi Instagram cepet, YouTube cepet, gonta-ganti aplikasi ya pakai multitasking gesture itu kerasa smooth dan konsisten banget, nggak kayak HP-HP kayak misal MIUI yang kadang suka agak nyebelin si navigation bar-nya. Sekarang sudah lebih bagus, tapi kadang-kadang nyebelin. Di sini kerasa smooth, enak, dan konsisten. Memang menurut gue sih material U ya, nggak sebagus Pixel zaman dulu.
konsistensinya, tapi masih lebih bagus daripada OS Android lainnya menurut gue. Dan untuk DRM info, kalau misalnya kita ke DRM info, kita scroll all the way ke bawah, dia udah support Wi-Fi 1, refresh rate sekali lagi 60 Watt kalau game true, dan juga sudah support HDR10+. Untuk signal, kita langsung tes, kita coba tes signal 5G internet ya, pakai Biznet. By the way, gue nggak bisa ngetes 5G kuota karena Google memang nggak support di Indonesia ya, jadi kita nggak bisa tes hal tersebut. Kalau di HP lain sih bisa, di sini nggak bisa sayangnya. Dan untuk kecepatannya sendiri bisa kita lihat tuh, Biznet gue tuh sampai 200 megabit dan dia bisa mencapai 1:1 speednya. Ini speednya mantep banget, dan yang gue suka tuh ini Pixel buat para gamer enteng kayak main PUBG ini enak banget sih, karena dia jitternya juga sangat kecil ya, pinggang 7 jitternya 30. Biasanya HP kayak gini tuh jitternya 100-an untuk download dan sekitar 200-an untuk upload. Memang ini di bawah rata-rata yang sangat bagus menurut gue. Jadi ya, masalah download speed dan upload speed ini enak, mantep banget. Sangat cepat, jadi kalian ini serba cepet ya. Download cepet, kalau misalnya kalian mau transfer file dari HP ke PC juga cepet banget karena udah support USB Type-C 3.1. Mantap. Dan yang terakhir, mari kita bahas untuk battery life-nya. Pertama, untuk baterainya, kalau misalnya kita ke aku battery, ini buat ngeliat battery health-nya ya. Yaitu battery health-nya sudah ada di 99%, jadi masih awet banget. Ini barang masih apik banget ya. Orange Shop tuh memang kalau jual, biasanya aku baterainya tinggi-tinggi, jadi lumayan bagus. Untuk baterai life-nya gimana? Ini masih oke banget sih. Buat pemakaian gue yang hanya ngambil foto dikit, lebih banyak sosial media dan nonton YouTube ya, lebih banyak ketik-ketik karena ini kan haptiknya enak banget. Bisa bertahan 1 hari full tanpa ada masalah. Nice. Dan sebelum kita tutup videonya ke konklusinya, gue mau bahas bentar kelemahan yang ada di HP ini. Kelemahan terbesar dari HP ini sih menurut gue di harganya, yaitu gaming performance saya. Karena dia memang kalau misalnya kalian mau main game di HP ini, sebenarnya Google Pixel dari dulu memang bukan HP gaming, tapi kan orang Indonesia biasanya suka banget main game di HP. Jadi HP ini sebenarnya kalau buat main game kayak Mobile Legends atau PUBG di low setting oke aja, lama sekalipun. Tapi kalau misalnya kalian para Genshin, Honkai Star Rail player sih, mendingan cari HP lain, karena ini HP memang kurang enak lah buat main game berat menurut gue. Tapi selain itu sih udah nggak ada kelemahan lain ya, hanya itu aja. HP ini memang gue rekomen banget di harga 4 jutaan, konklusinya. Terutama buat kalian yang bukan gamer, ini punya build quality yang solid banget, software support yang masih lama, kamera quality yang pasti mantep banget, audio quality yang bagus, microphone quality yang oke banget, dan yang pastinya Google Pixel Experience yang gue jamin kalau misalnya kalian belum pernah pakai Google Pixel ya, ini experience-nya memang berbeda daripada Android biasanya. Karena dia itu walaupun 60 Hz di harga 4 jutaan, tapi gue nggak pernah merasa ngeluh gitu. Karena konsisten dia. Sama kayak iPhone aja ya. iPhone 15 kan dia 60 Hz, tapi gue sih kayaknya nggak bakal komplain karena itu iPhone tuh optimisasinya bagus, jadi no problem. Jadi nggak usah di-carry sama high refresh rate. Overall di harga 4 jutaan, kalian dapat kondisi full set kayak gini, dan kalau misal kata Orange Shop bener, emailnya tuh permanen ya, karena dia kan bea cukai dan bebas riset, harusnya sih ini HP aman untuk HP utama sekalipun. Tapi seperti gue bilang tuh jaga-jaga, karena ini bukan HP resmi ya, kalian harus tetap siap kalau misal HP ini tiba-tiba keblok. Jadi ya, kalau mau beli HP main kayak gini mungkin selalu siap-siap aja ya, main HP utama yang non resmi kayak gini. Anyway, coba segitu aja video reviewnya. Kalau misal kalian punya saran gue mau tambah lagi apa di reviewnya, bisa komen di bawah. Atau kalau misal kalian ada saran gue mau review HP apa lagi lainnya, bisa komen di bawah juga. Cuma segitu aja videonya. Kalau misal kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper ini, gue udah taruh link semua di deskripsi. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video lainnya. By the way, Happy New Year ya. Besok kan tahun baru tuh. Malam ini sih tahun baruan. So ya, goodbye.